Allah berikan kepada kita semua kesempatan, pengetahuan, jejaring. Ini dimanfaatkan bukan untuk nyumbang ke Indonesia, tapi untuk bayar balik ke Indonesia. Gitu ya. Nah, kita dapatnya dari Indonesia kok. Anies itu sudah terdeteksi mau jadi presiden itu bahkan ketika ada di kabinetnya Jokowi, dan setelah itu hubungan Pak Anies dan Pak Jokowi menjadi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Saya tahu bahwa orang kemudian mengejar siapa sih calon wakil presiden yang ideal buat Anies Baswedan. Dan saya juga kok rasanya yakin lah 1-2 orang pasti ada di kepala Mas Anies. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Kapan waktunya? Perlu sekarang atau nanti? Ini namanya quality questions. Smart questions. Nggak selamanya kita sebagai ustaz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, matilah. Halo Detiker, saya Alvito Dinova Ginting. Anda menyaksikan Blak-Blakan dan tamu kita kali ini tanpa perlu berpanjang-panjang untuk diperkenalkan dan dibuat preface-nya gitu. Kita sebut dan kita sambut langsung Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat. Itu sehat, Ya. baik. Susah sekarang kita, Anda lebih dikenal orang sekarang sebagai calon presiden sebenarnya. Walaupun calon presiden itu baru bisa diputuskan September mendatang, gitu ya. Tapi di banyak sekali topik yang diperhatikan orang, nama Anies Baswedan itu salah satu yang menjadi perhatian orang di dalam redaksi kita. Pertanyaan saya yang paling utama adalah suasana kebatinan dulu deh, gitu ya. Anda sekarang happy atau sekarang lebih mikirin lagi nih mau melakukan langkah-langkah selanjutnya atau? Saya alhamdulillah saya bersyukur atas apa yang saya jalani ya. Dan saya selalu yakin bahwa kejadian-kejadian yang muncul di luar kendali saya, di luar intervensi saya, itu adalah rencana Allah dan itu pasti yang terbaik. Kecuali sesuatu yang saya kerjakan ya, itu berarti kan secara saya intensional melakukan. Tapi kalau ada hal-hal yang terjadi di luar kendali saya, pasti Allah punya rencana. Baik yang buruk dan yang baik. Yang kita anggap sebagai buruk hari ini, belum tentu itu buruk di masa depan. Sering sekali kita kejadian begitu. Ini contoh Jakarta ya kemarin. Kampung Gembira Gembrong tuh, kebakaran bulan Ramadan, habis sama sekali. Kemarin kita peresmian, kampungnya bagus, rapi, indah. Hari ini kita bilang, itu kejadian kemarin luar biasa ya. Sekarang kita punya kampung yang bagus, yang rapi, yang sehat. Berapa orang di sana? Semuanya ditampung di sana? Semua, 138 keluarga. Orang yang kehilangan tempat tinggal semuanya. Okay. Jadi Jadi bukan sengaja dibakar untuk kepentingan. Kita nggak tahu. Ya, namanya juga kejadian. Itu kan kejadiannya menjelang Lebaran. Saya ilustrasi saja bahwa yang namanya hikmah itu datangnya besok. Hikmah tidak pernah datang kemarin. Jadi kalau ada sebuah peristiwa, maka kita tunggu hikmahnya nanti muncul besok. Kira-kira gitu. Anda percaya sekali itu ya? Ini bukan omong-omongan politisi gitu ya? Anda percaya sekali? Saya jalani begitu. Jadi ketika ada situasi yang di luar kendali itu dalam artian saya nggak bisa mengendalikan kok situasinya. Ya, insya Allah ada hikmahnya. Saya mengikuti Mas Anies itu kan jauh-jauh hari ya ketika Mas Anies, ketika Mas Anies sudah ada di radar lah gitu ya. Kita pernah satu institusi, walaupun Mas Anies nggak tahu, saya pernah jadi dosen di universitas yang Mas Anies pimpin gitu. Nggak terlalu lama tapi sempat gitu ya. Kemudian ada Indonesia Mengajar dan lain sebagainya. Walaupun kelihatannya kayak nggak mengalir begitu saja, tapi kemunculan Mas Anies di politik itu cukup unik. Nama Mas Anies itu di 2016 itu tidak pernah, nggak ada kampanye, nggak ada Anies gubernur dan lain sebagainya. Last minute nama Anies Baswedan kemudian muncul, daftar sama Sandi dan kemudian jadi calon dan kemudian jadi gubernur.
Anda melihat itu sebagai bagian yang tidak direncanakan atau rencana tapi kita nggak tahu semuanya? Kita mencoba menyelami sosok Anies Baswedan gitu. Mas Vito mau lihat mau cerita yang lebih dalamnya lagi nih, itu kejadian itu Mas. Gini maksudnya nih ya. Itu tanggal pendaftaran pilkada itu. Satu hari lagi ya. Tanggal 23 September 2016. Tanggal 23 September itu seharusnya saya berbicara di New York dalam side event General Assembly tentang pendidikan. Udah dijadwalkan mulai bulan Januari. Saya kan waktu itu Mendikbud. Kemudian ada sidang umum PBB, side eventnya pendidikan. Mereka minta saya bicara di situ. Dari Januari itu saya rencana berada di New York. Nah, lalu bulan Juli terjadi reshuffle. Reshuffle otomatis saya berhenti sebagai menteri kan. Jadi Kemdikbud mengirimkan surat kepada penyelenggara di New York. Udah nggak jadi nih orangnya. Udah nggak jadi. Gimana? Dijawab sama mereka. Undangannya tetap berlaku. Invitation stands. Invitation for Anies Baswedan. Ya sudah. Jadi kemudian saya berangkat. Nah, tahu apa yang saya rencanakan? Saya jawab ke mereka. Tolong dong tanyain, boleh nggak saya berangkatnya sama istri? Udah bisnis kelasnya diganti ekonomi kelas dah. 2 gitu. Biar saya bisa berangkat sama istri. Karena sejak selesai kuliah itu, kami belum pernah tuh kembali ke Amerika lagi. Berdua. Saya kan dosen, mau terbang ke sana jalan-jalan juga bukan sesuatu yang mudah. Nah, kenapa? Saya lagi nganggur, Mas. Ini kan lagi udah selesai reshuffle, belum tidak ada tanggung jawab apa-apa, udah saya mau pergi aja lah jalan-jalan ke Amerika. Jadi, diuruslah visa, diuruslah tiket untuk kami berdua. Yang acaranya tanggal 23 September itu. Lalu udah kan kita siap-siap situ, visa diurus, tiket diurus. Awal September, akhir Agustus lah gitu, saya ini kena dengue, demam berdarah. Tokoh tuh bisa kena demam berdarah juga ya? Kelihatannya gitu. Jadi nyamuk itu rupanya gigit, saya nggak tahu juga di mana. Pokoknya demam berdarah kan kita nggak tahu kenanya di mana. Anyway, saya dirawat, bukan bed rest lagi, dirawat di rumah sakit. Pakai infus, pakai segala macam. Nah, pas saya dirawat di rumah sakit itulah, Anda dihubungi. Bukan ketua partai itu datang ke rumah sakit. Jadi jam 10 malam nih. Itu menunjukkan bahwa ini nggak ada rencana sama sekali, strategi di bawah di bawah tanah misalnya itu nggak ada ya? Nama saya ada dalam survei. Mereka menanyakan bersedia apa tidak. Tapi Mas Anies nggak bikin tim, nggak melakukan. Mana ada tim pula. Iya. Udah gitu kebayang tidak? Saya dicalonkan oleh Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Muncullah video-video itu yang saya itu adalah juru bicaranya Pak Jokowi, bukan? Kan baru 2 tahun selesai pemilu itu. Enggak, maksud saya itu Mas, kalau saya tidak kena gigitan nyamuk itu, saya berada di Indonesia, berada di Amerika. Nah, sesudah itu, kemudian dokter menganjurkan jangan penerbangan lama karena habis kena demam berdarah. Sampai saya itu kirimkan sampelnya Mas dari Ekman Institute, bukan sampelnya, suratnya. Dikirimkan ke sana karena kita nggak enak Mas kalau penyelenggara konferensi internasional begitu tuh udah ngundang 9 bulan sebelumnya kemudian beberapa minggu batalnya harus dengan alasan yang legitimate. Artinya kalau saja Allah tidak kirimkan nyamuk itu untuk menggigit saya dan kena demam berdarah Mas, itu pada saat proses penelitian saya lagi di Jakarta Mas, saya lagi berada di New York. Inilah yang saya maksud dengan sesuatu yang terjadi di luar kendali saya, insya Allah ada hikmahnya. Nah, jadi kemudian saya jadi calon gubernur. Nah, tapi perjalanan ini Mas, saya melihat gini, ada hal-hal yang kita siapkan, kita kerjakan. Misalnya tadi Indonesia Mengajar, memang kita siapkan sebagai ikhtiar kita. Kira-kira itu gini, bukan jalan untuk menuju politik, untuk jadi presiden sekarang ini. Nah, gimana itu Indonesia ada Mengajar hubungannya? Kan? Di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang penduduknya nggak ada. Yang tempatnya nggak ada sinyal HP, nggak ada listrik. Jadi kalau mau menarget untuk pemilu, kirimnya ke SMA di tempat yang padat penduduk, gitu kira-kira. Kan efek elektoralnya jelas itu. Ini malah efek elektoralnya kecil. Tapi itulah prinsip yang saya pegang. Bila saya mendapatkan amanat dari masyarakat, itu saya kerjakan.
Bila tidak, maka saya pun berinisiasi untuk program-program bagi masyarakat. Saya sering sampaikan pada teman-teman kita semua ini bersyukur. Negara mendidik kita. Dan dari pendidikan itu kita bisa memiliki keterberdayaan. Nih, kita jadi berdaya. Ada kemampuan intelektual, ada kemampuan ekonomi, ada kemampuan macam-macam tuh. Jadi saatnya kita ini bayar balik buat Indonesia. Saya ini Mas, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri. Saya ini produk kurikulum Indonesia 100%. 100%. Jadi ketika alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua kesempatan, pengetahuan, jejaring. Ini dimanfaatkan bukan untuk, kira-kira bukan untuk nyumbang ke Indonesia, tapi untuk bayar balik ke Indonesia. Gitu ya. Nah, kita dapatnya dari Indonesia kok. Itu negeri subsidi semua itu. Itu dia, semua subsidi. Jadi ketika kita mengadakan program Indonesia Mengajar, pelatihan guru ke pelosok, itu dalam rangka, kalau istilah yang saya sering gunakan tuh bayar balik. Karena kita ini sudah mendapatkan begitu banyak dari Indonesia. Nah, semangat itu juga yang saya lihat kalau sekarang saya ada panggilan, misalnya saya dapat panggilan untuk bertugas di Jakarta, kan memang prosesnya begitu, ada nominasi dari partai, maka saya melihat ini sebagai amanah. Sebagai kepercayaan, sebagai tanggung jawab, yang kalau bisa saya kerjakan memberikan manfaat, saya akan kerjakan. Begitu juga nanti untuk Indonesia gitu. Iya, sama aja. Tapi banyak orang yang ini kita flashback. Anies itu sudah terdeteksi mau jadi presiden itu bahkan ketika ada di kabinetnya Jokowi, karena itu pada akhirnya nggak suka dengan ini kan gue masih 1 periode lagi, kenapa si Anies mau jadi capres juga gitu. Kira-kira seperti itulah wacananya, dan kemudian puncaknya Frankfurt Book Fair, dan setelah itu hubungan Pak Anies dan Pak Jokowi menjadi tidak seperti sebelum-sebelumnya katanya. Gini, kalau yang dikerjakan kami itu selalu apa yang menjadi tugas kita kerjakan. Jadi Mas, contoh nih, saya mengerjakan di Jakarta. Mas Vito boleh cek kotak ini kecil sekali. Mas Vito cek apakah Anies pernah hire survei nasional untuk capres? Tidak pernah. Apakah punya sekretariat tim sukses? Tidak pernah. Apakah pernah lobby media soal pencapresan? Tidak pernah. Apakah pernah beriklan? Tidak pernah. Boleh dicek track recordnya. Jadi kalau itu indikator menurut bukan, Pak Gubernur. itu fakta-fakta. Okay. Nah, yang tadi Mas Vito sampaikan itu karangan-karangan. Itu kan karangan. Mitos, kan bilang dia mau jadi ini, dasarnya apa? Saya mau menjadi gubernur yang baik, dasarnya apa? Ini yang saya kerjakan nih. Tapi kalau saya mau nyapres, harusnya logisnya saya punya itu dong. Misalnya nih, kalau ada seorang potensial capres mau ngomong di Detik, maka tim saya buru-buru kontak Detik. Kasih juga dong. Kita masa si dia aja? Kenapa? Karena memang berencana mau jadi capres. Nah kalau saya enggak, Detik manggil siapa ya biasa-biasa aja. Saya login di Jakarta. Mas, Jakarta ini kotanya kecil. Semua orang tahu siapa mengerjakan apa dengan siapa di mana kapan. Betul nggak Mas? Jadi, dan Anies juga lumayan kenceng dikritik di Detik sih. Jadi Jadi saya ingin bilang Mas bahwa kepada semua itu adalah imajinasi, karangan. Tapi terima kasih. Karangannya itu menghormati saya sekali gitu Mas. Maksudnya saya dipersepsikan mau jadi capres gitu. Terima kasih Mas. Ada 270 juta orang di Indonesia ini. Tidak semuanya dipersepsikan begitu. Bahkan Mas, debat DKI pertama kali Mas. Kan ada debat tuh. Saya ada di situ. Mas, ingat gak pertanyaan pertamanya Mas? Tanya begini. Pak Anies, apakah Pak Anies nanti kalau bertugas sebagai gubernur akan mencalonkan diri jadi presiden? Saya lagi calon gubernur. Masa ditanyain mau jadi calon presiden? Tapi terima kasih bahwa benar Anda memikirkan saya sebagai calon presiden. Jadi saya bilang terima kasih loh. Mas, kan gak banyak orang masih tanyain gitu. Mengerjakan ABCDFG diduga mau jadi capres. Ini oh terima kasih bahwa Anda punya lensa itu. Jadi kalau Anda dianggap sebagai ancaman itu sebagai komplimen tertinggi ya. Terhormat betul Mas. Terhormat sekali. Kan faktanya seperti itu loh. Kan gini Mas. Itu kan benak orang Mas. Iya.
Jadi dia benar orang. Dia melihat fakta. Faktanya Anies mengerjakan A, B, itu yang saya kerjakan loh untuk Jakarta. Tapi persepsinya, oh ini, itu kan persepsi dia. Faktanya saya kerjakan Jakarta. Jadi Mas, ketika sekarang nih Mas Vito lihat, ada survei-survei yang nama Anies ada di situ. Itu bukan hasil usaha kampanye kami. Belum bikin survei ya? Belum, saya bikin survei Jakarta. Iya. Karena emang urusannya Jakarta. Ya, tapi untuk nasional seberapa populer Anies apa segala macam. Mas, survei di Indonesia ini kita tahu lah siapa mereka semua. Paling berapa sih 10? Paling 10 badan. Coba aja dicek apakah pernah dia. Jadi saya terima kasih pada survei-survei itu. Karena memberikan kepada kita feedback melampaui wilayah kerja saya. Nah, tapi saya memandang angka yang muncul di survei-survei itu bukan sebagai statistik. Tapi itu sebagai kepercayaan. Bahwa ada orang-orang yang menitipkan kepercayaan itu, padahal saya pada saat ini tidak berada di dalam wilayah itu track untuk menjadi capres. Jadi kalau 3 nama itu, misalnya di atas Pak Prabowo, jelas beliau adalah seorang calon presiden. Ketua umum partai. Ketua umum partai. Pak Ganjar, beliau sudah 2 periode menjadi gubernur. Kalau udah 2 periode, kan nggak bisa 3 periode. Otomatis yang berikutnya adalah menjadi calon presiden. Logis tuh. Bahwa punya tim, ya logis juga punya tim, sah-sah saja. Tapi kalau saya nih Mas, saya ini baru periode pertama di Jakarta. Nggak full 5 tahun kan lagi? Belum 5 tahun. Kalau saya bicara, orang katanya, Pak Anies, Jakarta belum 5 tahun. Udah bikin tim buat yang lain. Tidak, karena itu saya urusin Jakarta. Dan sesungguhnya Mas, kami sudah bersiap bahwa nanti tahun 21 kami akan fokus untuk mulai kampanye. Kenapa? Karena 22 ada pilkada. Kan skenario kami begitu rencananya. Sampai 21 itu full ngerjain, nanti 21 sampai 22 mulai ada tim, mulai ada untuk kampanye. Ternyata pilkadanya tidak ada. Jadi rencana bikin sekretariat, rencana bikin itu ya sudah selesai. Jadi sampai dengan sekarang belum. Intinya Mas, ketika kita jalankan tugas ini dengan serius, mudah-mudahan dengan baik, mudah-mudahan berdampak baik, saya percaya akal sehat publik itu bisa merasakan. Pada siapapun juga. Nggak tahu, mungkin saya bisa salah. Tapi kayaknya selama ini pemilihan langsung ujungnya pada rasa deh. Soal akal sehat itu barangkali nggak tahu nomor keberapa. Ujung-ujungnya rasanya kok lebih ke ke rasa pemilih Indonesia itu. Kalau menurut saya. Statistiknya itu menunjukkan bahwa seseorang itu dipilih ada faktor emosional, ada faktor program. Yang faktor emosional dan itu bisa dominan bisa tidak, itu biasanya tergantung kondisi masyarakat pada saat itu. Misalnya begini, ekonomi sedang susah, sedang perlu lapangan pekerjaan. Kemungkinan isu program lebih dominan Mas, daripada isu emosional. Oke, pada saat everything is good, everybody is happy, lebih banyak pada rasa. Bisa jadi unsur emosional lebih dominan. Jadi tidak ada, nih saya sebagai yang dulu saya suka bikin survei, dulu saya bagian mengamati, tidak ada pola yang sama untuk setiap pemilu. Dan tidak ada pola yang sama untuk setiap kandidat. Tapi ada fakta-fakta juga Mas, bahwa sekitar 1/4 sampai 30% orang itu baru menentukan pilihan itu akhir-akhir 2 minggu terakhir. Kenapa? Ya, emang urusan hidupnya banyak. Kan kita-kita aja yang ngomongin pilpres. Ketika ngomong sama rakyat, loh Pak saya ini lagi mikirin makan anak besok sekolah. Apa, anak sekolah apa, pekerjaan saya apa. Masuk akal. Jadi ketika sudah mulai mendekati, baru tuh semua orang membicarakan. Jadi makanya kenapa saya juga melihat kita harus menomorsatukan masalah-masalah yang dirasakan senyatanya oleh masyarakat. Jangan kita berpikir hanya seperti apa yang kita bahas di dalam ruang-ruang orbit kita.
Kemudian Nasdem secara, walaupun kita sudah bisa memprediksi bahwa Nasdem akan memajukan nama Anies walaupun ada 3 nama dan lain sebagainya. Orang membaca ini arahnya ke Anies, tapi kita tidak pernah membayangkan bahwa secepat itu. 10 November kalau teman-teman Nasdem bilang, Pak Surya waktu saya melakukan wawancara belak-belakan seperti ini juga akan dalam waktu dekat, tapi rasanya setelah hintnya tuh setelah Mas Anies selesai jadi gubernur. Ini sebelum menjadi gubernur, sebelum selesai menjadi gubernur. Kemudian muncullah gelombang soal Anies itu menjadi mengemuka. Momentum yang baik juga kemarin, hujan sangat deras, banjir kemudian tercipta, setelah banjir muncullah macet. Nah itu kemudian nama Anies Baswedan sangat lengking didengungkan gitu. Begitu juga soal Anies jadi tersangka atau tidak di KPK. Ini urusan politis apa semata-mata memang terjadi fraud dan lain sebagainya. Termasuk juga peribahasa yang sering muncul ya, kacang lupa kulitnya muncullah lagi kemudian statement Anda dalam konteks memberikan favor bukan memberikan favor, artinya tidak mau membelakangi Pak Prabowo untuk maju sebagai presiden. Satu-satu deh kita breakdown gitu ya. Kalau Mas Anies merasa bahwa, Pak Gubernur merasa bahwa Jakarta sudah banyak sekali perubahan. Itu masih banjir tuh kemarin. Gimana tuh ceritanya? Walaupun mungkin salah satu nilai tambahnya 6 jam ya surut langsung katanya. Nah, itu gimana? Iyalah. Kita seluruh dunia juga merasakan. Yeah. Dengan kondisi climate change seperti ini, maka intensitas air hujan itu luar biasa. Kemarin misalnya turun hujan 148 mm. Itu disebut 148 itu sangat lebat. Itu per hari. Ini 2 jam. Ya kalau 2 jam dituangin ya pasti menggenang lah dengan intensitas seperti itu. Ada yang 180 mm. Yang biasanya Mas kalau 180 itu ya Mas Vito. Itu kalau kita di luar itu airnya itu seperti sakit tuh kalau kena kita itu. Nah, kita tidak bisa mengendalikan curah hujan, tapi kita bisa mengendalikan penanganan sesudahnya. Jadi ketika ada hujan yang melampaui daya tampung sistem drainase, nah sistem kita kerja untuk cepat dan itu alhamdulillah terkendali. Inilah yang kemudian kita lakukan di Jakarta. Jadi selama kita berhadapan dengan situasi seperti ini bisa kejadian di mana saja. Dan ini kan kalau di sosmed itu bahan ejek-ejekan aja terus. Makanya biasa aja. Yang kita harus tangani adalah jangan sampai kita tidak bergerak di sini. Saya tidak ingin ketika hujan ekstrim lalu sehari 2 hari masih tergenang. Nah itu berarti kita nggak ngerjain PR-nya. Tapi kalau jadi Anda mau mengatakan siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, banjir di Jakarta tuh nggak bisa benar-benar hujan sekencang apapun nggak akan banjir di Jakarta, nggak bisa. Itu selalu ada ambang batas, Mas. Sistem drainase kita itu di jalan-jalan kecil di kampung itu 50 mm per hari. Gila hujan di bawah itu nggak boleh banjir. Kalau banjir berarti kita salah. Oke? Yeah. Kalau di luar di jalan raya yang besar protokol itu 100. Kalau hujan di bawah 100 mm dan banjir, salah kita. Salah, Mas. Jadi kalau Mas Vito lihat nih, hujannya di bawah 100 dan banjir, oh berarti DKI salah. Wong daya tampungnya segitu kok nggak mampu. Tapi ketika hujannya itu 148, 180, iya pasti banjir. Itu sama seperti gelas isinya 200 ml, dituangin air 1 liter. Dia pasti tumpah. Pasti tumpah. Nah, tapi kita nggak boleh tuh air tumpah itu berhari-hari nggak kering. Begitu tumpah harus cepat dilap, harus cepat dikeringkan. Tapi kenapa terjadi tumpah ya? Karena di luar kapasitas. Bayangkan, kapasitasnya ditambah nggak bisa. Mas bayangkan ya, Singapura itu sampai 300. Singapura tuh 300 loh Mas. Kapasitasnya 3 kali kita. Tetap banjir juga. Tetap banjir. Kenapa? Ketika hujannya di atas daya tampung. Jadi ini bukan siapa gubernur, bukan siapa presiden. Ini selama kita berhadapan dengan iklim global yang polanya berubah, di mana kumpulan dari uap
air ini itu berkumpul tebal, polanya sekarang berubah, monsun kita berubah sekarang. Ini akan terjadi. Nah, tinggal jangan sampai, Mas, saya nggak ingin 2-3 hari nggak kering-kering. Terus berhari, kalau itu terjadi rusak, Mas, tanah, aspal rusak, gedung rusak. Kenapa? Karena tergenang air berhari-hari. Nah, jadi kalau ada sebuah hujan lebat sekali sampai tergali genangan, maka itu adalah kenyataan harus diselesaikan. Tapi kalau 1 hari 2 hari tidak tergenang, berarti itu salah pengelolaan. Ya, Mas, karena kalau hujan jatuh di luar kendali kita. Tapi kalau sampai 2 hari, 3 hari, itu berarti ada manajemen yang nggak benar. Jadi kalau Anda lihat ada sebuah kota, Mas, sampai tergenang berhari-hari, berarti manajemennya nggak benar. Berarti tidak siap untuk menangani volume air sebesar itu. Ini soal manajemen. Itulah sebabnya ketika saya bertugas di sini saya tanya, apa KPI penanganan banjir? Tidak ada banjir. Tidak Bukan, mungkin. pada nggak bisa jawab waktu itu. Apa KPI-nya? Ini pertanyaan sederhana. KPI-nya apa ya? Ya karena kan banjir volume air gitu yang turun. Betul, tapi KPI penanganan harus ada dong. Saya sampaikan KPI-nya nomor 1, tidak boleh ada korban jiwa. Itu nomor 1 tuh. Terus yang kedua, jangan tergenang lebih dari berapa jam. Nah, jumlah 6 jam itu, Mas, bukan kata Anies, Mas. Itu, Mas Vito, kita kumpul jajaran, rapat nih. Kan pada punya pengalaman semua di lapangan. Kira-kira target masuk akalnya berapa? Itu kesepakatan di dalam forum 6 jam. 6 jam cukup? 6 jam. Jadi apa yang terjadi? Sekarang kalau hujan itu diprediksi akan lebat, tim DKI, pemadam kebakaran, pompa air mobile, bahkan truk-truk penyiraman taman, itu semua dikerahkan kemana? Ke daerah-daerah yang cekung. Itulah sebabnya kenapa proyek sumur resapan itu penting di Jakarta. Jakarta ini dulu adalah kawasan yang banyak kawasan cekungnya. Namanya aja rawa, Mas. Coba, rawa mangun, rawa belong, rawa buaya, rawa bebek. Nah, disitulah kenapa di tempat-tempat seperti ini kalau dipompa perlu waktu. Karena itu sumur resapan akan membantu. Nah, tapi kembali kepada ini adalah soal curah hujan. Ini adalah fenomena yang kita harus antisipasi. Dan ini bukan soal semata-mata Jakarta tanahnya udah terisi oleh bangunan. Mas Vito ingat nggak Halim Perdana Kusuma? Pernah banjir 40 cm. Ini Halim Perdana Kusuma ya, kawasan militer, bersih, rapi, tidak ada gorong-gorong yang tersumbat, hijau, hijau tempat itu. Jadi tidak ada alasan tersumbat. Banjir 40 cm. Kenapa? Bayangkan, curah hujan yang jatuh di Halim itu berapa? 370 mm dalam waktu kira-kira 6 jam. Ya jelas aja pasti banjir. Tapi kemudian surut. Makanya saya bilang itu. Oke, Mas, biarlah banjir dan hujan itu menjadi dialektika di sosial media yang bisa kita nikmati setiap hari, khususnya hujannya. Ini curah hujan kata BMKG masih sering, jadi selama 1 minggu ini mungkin salah satu prioritas mengingatkan gubernur yang mau selesai periodenya adalah soal banjir. Saya mau kembali ke politik. Mari kita bicara soal Pak Prabowo. Orang kemudian nggak masuk logikanya gimana caranya Prabowo, apalagi video Mas Anies itu bercerita waktu kampanye dan lain sebagainya diputar ulang terus tuh di 2016 ketika maju sebagai gubernur. Tapi toh Pak Prabowo memberikan memberikan bless gitu. Dan apakah memang nasibnya Pak Prabowo itu ya dukung Jokowi, kemudian compete dengan Jokowi, akhirnya Jokowi yang jadi. Kemudian mendukung Anies Baswedan, compete dengan Anies Baswedan, jangan-jangan Anies Baswedan juga jadi. Pola hubungan ini seperti apa? Banyak orang yang bilang sama aja nih. Ya inilah cermin dari petualang-petualang politik di Indonesia misalnya gitu. Gimana sih sebenarnya hubungannya
sampai Mas Anies pada akhirnya, kalau pada akhirnya nanti sama-sama maju tuh enggak, kok waktu itu kan janjinya nggak maju bareng gitu, memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Gimana Mas? Ya, saya bertugas di Jakarta belum 1 tahun. Ketika saya diundang oleh Pak Prabowo untuk menjadi calon wakil presiden. Waktu itu saya sampaikan terima kasih, ini sebuah kehormatan. Tetapi saya berjanji untuk bertugas di Jakarta 5 tahun. Dan itu janji yang saya sampaikan kepada Pak Prabowo, janji yang saya sampaikan kepada rakyat Jakarta, dan itu juga jawaban saya ketika ditanya, Pak Anies apakah akan nyapres? Ketika di debat itu ditanyakan. Jadi janji saya itu berada di Jakarta selama 5 tahun. Alhamdulillah ini masuk minggu terakhir Mas. Tuntas sudah. Insya Allah husnul khotimah. Walk the talk ya? Ya. Jadi di mana petualangnya? Justru saya lagi mau konsisten. Bahkan yang mengajak saya untuk jadi cawapres itu Pak Prabowo. Yang saya waktu itu menyampaikan, Pak saya ini berjanji. Dan saya bilang terima kasih. Itu adalah sebuah kehormatan. Jadi saya berkomitmen untuk tidak ikut di dalam kompetisi Pilpres selama saya bertugas menjadi gubernur. Dan itu diungkapkan berkali-kali. Apalagi pada tahun 2019 itu beliau yang mencalonkan saya. Masa saya mau mengkhianati janji saya? Nah, tapi itu nggak berlaku sekarang. Ini soal bukan masa berlaku seperti SIM STNK. Ini kayak SIM STNK. Saya sampaikan komitmen saya itu di Jakarta 5 tahun. Itulah komitmen yang saya pegang. Sesudah saya 5 tahun di Jakarta, saya ini tidak tahu juga akan apa. Sampai dengan minggu lalu memangnya saya tahu saya bakal jadi calon presiden. Kita tidak pernah tahu Mas. Sama seperti saya bulan Agustus 2016. Mana pula saya tahu bahwa saya akan jadi calon gubernur. Intinya saya mencoba untuk sebisa mungkin mentaati itu. Dan Mas sesungguhnya di tahun 2018 itu saya ini didatangi oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang meminta saya untuk menjadi calon presiden. Di 2019. Bahkan pertemuannya itu Mas, waktu itu saya sedang jadi, bukan juri, saya menonton final Abang None Jakarta. Pimpinan-pimpinan partai 2018 itu? 2018. Harus ketemu saat ini juga. Saya bilang saya nggak mungkin ketemu sekarang. Ini saya di delapan acara. Kami datang ke lokasi acara. Sampai akhirnya pertemuan di belakang ruangan itu. Iya. Nah, ketika mereka bilang ini kami mencalonkan, apa jawaban saya? Saya bilang saya ini komit di Jakarta 5 tahun. Saya tidak bersedia. Ini ada waktunya nanti Mas. Untuk dibuka? Untuk saya ceritakan. Oke. Tapi saya ingin agar bila ada saksi-saksi itu ya? Ada. Bila ada janji yang tidak ditepati, itu bukan saya secara sengaja mengingkari, tapi ada ketidakmampuan, ada kekurangan sumber daya, ada kendala sehingga tidak mampu terlaksana. Tapi bukan tidak terlaksana karena saya secara sengaja tidak menepati janji itu. Janji saya 5 tahun di Jakarta. Dan saya waktu itu pernah saya sampaikan, saya janji 5 tahun di Jakarta. Karena itu saya tidak mau. Kenapa saya tanyakan ini Mas? Saya tidak mau fundraising. Ya. Kenapa saya mau tanyakan ini? Karena ini pasti akan jadi salah satu bahan untuk kemudian mempertanyakan integritas, mempertanyakan komitmen dan lain sebagainya. Dan itu sudah mulai kan di sosial media itu kemudian sudah mulai. Bagaimana kemudian jawaban Mas Anies terkait dengan itu? Ya tinggal dilihat aja janjinya apa, realisasinya apa. Janji 5 tahun di Jakarta, alhamdulillah saya tunaikan. Bahkan ketika saya diajak untuk menjadi wakil pun, saya bilang saya lebih baik di Jakarta. Jakarta dulu. Tuntaskan ini. Kenapa? Ini tanggung jawab saya. Mas, saya ini harus menjawab apa kepada jutaan orang yang mendukung,
jutaan orang yang mendoakan. Dan banyak yang mendoakan itu saya tidak pernah ketemu, Mas. Terus kalau saya melewati janji itu, di tahun 2019 saya mencalonkan, penjelasan apa yang saya mau berikan? Kalau sekarang beda ceritanya. Janji saya 5 tahun di Jakarta, Udah selesai. alhamdulillah selesai. Mandat ini saya kembalikan kepada rakyat Jakarta. Saya sekarang jadi orang bebas. Dan saya pun saat ini belum menjadi calon presiden. Saya ini disebut sebagai bakal calon. Jadi sesungguhnya perjalanan masih panjang. Kalau Mas itu lihat janji saya untuk Jakarta, apa yang dijanjikan ada 23 tuh. Mana yang tercapai, mana yang tidak. Nanti saya bisa tunjukkan tuh. Termasuk juga janji saya Jakarta 5 tahun, itu saya laksanakan. Jadi ya pas kita membaca itu Bang Taufik misalnya sampai pada akhirnya terpental dari partainya karena memberikan dukungan dan sokongan pada Mas Anies, itu merupakan konsekuensi yang akan ditemukan di kemudian hari kan, pasti itu akan dijadikan item untuk kemudian misalnya mempertanyakan dan lain sebagainya. Kita lanjut soal KPK, Mas. Seberapa confidence nih Mas Anies terkait dengan ini, kan masih kemarin yang terbaru dua tokoh ex pimpinan KPK itu memberikan favor lah kepada Mas Anies. Tapi kan ini kan belum selesai, belum tuntas nih soal KPK ini. Iya. Tentang ini soal KPK ini juga kan duduk perkaranya apa kita juga belum tahu sih, Mas. Belum tahu. Benar belum tahu. Ini kan udah diperiksa BPK di tahun 21 diperiksa, diaudit maksudnya. Tahun 20 diaudit, tahun 21 diaudit, tahun 22 diaudit 3 tahun berturut-turut. Jadi kita kan hormat ya pada BPK. Mereka kan orang-orang yang berintegritas, melakukan audit juga dengan standar-standar akuntansi yang benar. Dan ketika ada rekomendasi namanya TLHP itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan, itu kami laksanakan. Setiap pemeriksaan itu selalu ada namanya hal-hal yang harus dilakukan tindak lanjut yang kita kerjakan. Jadi kita merasa harus menghormati hasil BPK. Jadi ketika sekarang diramaikan, kita sendiri juga tidak tahu sebenarnya yang diramaikan itu apa. Nah, pemahaman saya, KPK ini menerima laporan dari masyarakat. Lalu laporan itu didalami, ya itu sah-sah saja dong. Sama seperti kalau saya terima laporan dari, misalnya nih Mas Vito, ada orang yang ngirim laporan ke saya bilang bahwa rumahnya Mas Vito itu telah menyebabkan kebisingan di lingkungan, menyebabkan kebanjiran di lingkungan. Ya saya melakukan follow up. Bukan saya lagi anti Mas Vito, ini ada laporan dari warga. Nah, saya melihat KPK itu terima laporan, dan follow up maka ya dia sebagai lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum, ya harus memfollow up. Bila kemudian KPK tidak menemukan apapun, ya harus ditutup. Sama seperti bila sekarang saya cek rumahnya Mas Vito, ternyata nggak ada tuh sound system yang bikin berisik. Ternyata nggak ada tuh pembuangan air yang membuat genangan. Ya berarti case close. Saya akan sampaikan, saya sudah selidiki rumahnya Mas Vito, tidak ada apa-apa, selesai. Tapi saya tidak bisa begini. Saya terima laporan, wah nanti kalau saya lihat rumahnya Mas Vito ini pimpinan detik.com nih rame nanti. Nggak boleh. Kalau saya tidak melakukan itu malah salah. Bisa juga nggak terima laporan, Mas Anies, ini rumahnya si Vito bising, gimana caranya si Vito pindah? Enggak, kalau itu kita harus kerjakan, kita laporan untuk meriksa persoalannya. Tapi kalau saya dapat gimana cara mindahin Mas Vito, ya saya nggak akan kerjakan. Kenapa? Karena tugas saya bukan memindahkan penghuni, mengusir, bukan. Menegakkan aturan. Ketika di situ ada peraturan yang dilanggar, tugas saya menegakkan. Saya tidak memiliki kewenangan untuk masuk wilayah, dan kalau itu saya lakukan salah saya nggak boleh melakukan itu. Kalau saya jadi masalah buat orang lain,
Dan kemudian minta Mas Anies untuk menyelesaikan saya karena saya menjadi masalah buat orang lain. Masalahnya yang diselesaikan, bukan orang yang dipindahkan. Mas Vito punya hak untuk tinggal dimanapun juga di Republik ini. Saya tidak bisa melarang seseorang tinggal di tempat ini. Anda yakini sekali bahwa sistem dan kemudian etika seperti itu berjalan dengan sangat sempurna di Indonesia? Tidak ada lembaga yang dimonitor bangsa sebanyak KPK. Nggak ada. Gitu ya? Ada seluruh negeri nonton. Saya rasa mereka akan terus tetap menjaga integritas. Oke. Karena mereka itu di dalam sebuah ruang yang sorotannya luar biasa. Mas Anies, ini waktu Mas Anies sangat terbatas. Sayang sekali saya sebenarnya ingin ngobrol panjang-panjang. Tapi saya juga menghargai waktu Mas Anies. Terakhir barangkali. Saya tahu bahwa orang kemudian mengejar siapa sih calon wakil presiden yang ideal buat Anies Baswedan. Dan saya juga kok rasanya yakin lah 1-2 orang pasti ada di kepala Mas Anies. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Apakah harus segera dideklar knowing bahwa Mas Anies itu baru dapat sepertiga barangkali tiket karena butuh beberapa suara lagi untuk mensahkan bakal calon presiden jadi calon presiden. Pertanyaannya kemudian Kapan? Perlu sekarang atau nanti? Ini namanya quality questions. Smart questions. Jadi kalau cuma tanya siapanya itu, that's basic questions. This is quality questions. Ini pertanyaan. Atau jangan-jangan saya dapat berkualitas. titipan, tolonglah dibantu gitu misalnya. Enggak, ini kita pengen tanya kapan, karena waktunya masih satu tahun ke depan. No, but you pin the point. That's exactly the point. Jadi kapan? Satu. Mas, saat ini saya ini belum menjadi capres. Bagaimana saya berbicara tentang wakil? Saya aja belum jadi capres. Jadi menurut saya fase ini nomor satu adalah tentang bagaimana 20% itu tuntas. Oke, itu dulu tuh. Anda termasuk bagian dari kerja itu? Tentu saja harus komunikasi dong. Oke. Kan tidak mungkin juga hanya antar partai. Ya. Tentu saja saya yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calonnya, mau tidak mau ya akan terlibat dalam percakapan itu. Oke, itu satu. Terus yang kedua adalah sesudah itu jadi sepakat, kemudian jalan. Fase berikutnya adalah mau tahu ini yang akan mengajukan calon ini siapa saja. Apakah calonnya hanya satu, atau calonnya hanya 2, atau 3, atau 4? Calon wakil ini? Bukan, calon presiden. Oke. Calon presiden. Ini ada berapa nih? Iya. Betul kan, Mas? Kemudian yang ketiga adalah momentum. Momentum itu kadang-kadang kita tidak pernah tahu dari sekarang. Jadi saya tidak menjawab bahwa bulan apa akan diumumkan. Tapi pada saat momentum yang dianggap tepat. Waktunya kapan kita lihat sambil jalan. Dan momentum tuh nggak bisa desain ya? Ada yang bisa didesain, ada yang muncul di luar rencana. Iya. Kalau kemarin kan pencapresan kan tidak di luar rencana, itu di luar rencana kan? Ya itu contohnya. Itu contohnya. Iya. Tapi saya bisa sampaikan, Mas Vito, bahwa kira-kira 3 hal yang menjadi kriteria utama. 1, pasangan yang bisa membantu pemenangan. Yang kedua adalah memiliki kontribusi untuk menjaga stabilitas koalisi. Yang ketiga adalah membantu untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif. Jadi 3 unsur itu yang ikut menentukan tentang siapanya. Dan waktunya nanti sambil jalan kita lihat. Kita ketemu dengan pengalaman sejarah yang beda-beda, Mas. Ada yang penentuannya awal pasangan, ada yang penentuannya last minute. Bahkan ketika kemarin penentuan untuk DKI berapa hari itu? Pas DKI itu malam, besoknya pendaftaran. Jam, hitungannya jam berarti. Dan pada waktu itu bukan hanya calon wakilnya yang ditentukan last minute, sepasang ditentukan last minute. Jadi hal semacam itu mungkin saja terjadi sekarang. Itulah sebabnya tadi saya bilang your question is a quality question, karena itu bicara tentang kapan. Nah itulah menurut saya kapan itu adalah bergantung pada momentum. Sejauh ini masih belum dibutuhkan
untuk memberikan endorsement supaya karena waktu masih panjang. Karena itu jadi intinya begini, judul kita itu nanti Anies .2 cawapres nggak perlu buru-buru, kira-kira gitu. Tapi penting nggak sih menurut Mas Anies atau ya ini ya wakil is wakil. Penting sekali. Penting sekali. Karena itulah kenapa dipasangkan. Karena 3 hal itu ya menurut Mas Anies. Penting sekali. Dan ini untuk tiga-tiganya. Ada situasi, Mas, di mana yang dominan adalah unsur ketiga. Ada situasi yang dominan adalah unsur pertama. Tergantung momentumnya. Jadi kalau hari-hari ini, kalau saya tanya mana yang paling berat? Kalau sekarang tiga-tiganya, Mas. Tiga-tiganya. Wow. Ekuivalen. It's quality answer. Jawaban yang berkualitas. Mas terakhir banget nih. Habis ini kita close. Kalau pada akhirnya Mas Anies maju sebagai capres, Tuhan mengatakan bahwa Anies Baswedan 2024 calon presiden. Kita belum ngomong sebagai presiden dulu lah. Dan kemudian banyaknya nggak ngebless tuh. Blessing itu nggak terlalu banyak. Gitu. Kan ada di 2019 itu nggak ada blessing sama sekali karena penguasa waktu itu ya udah, 2014 ya udah as is aja berjalan seperti biasa. Pak SBY berada mencoba untuk ada di luar lingkaran gitu. Rasa-rasanya kayak kalau ngelihat tanda-tanda kemudian gestur-gestur di masa ini nggak seperti itu. Kalau masa ini kenapa? Ya artinya kekuasaan barangkali punya preferensi gitu ya. Pak Jokowi punya preferensi. Nah, kalau pada akhirnya Mas Anies berhadapan dengan orang yang di-prefer oleh penguasa dan Mas Anies bukan orang yang di-favor gitu. It's okay, nggak ada masalah. Saya rasa yang menjadi penyelenggara negara akan mengambil sikap objektif, akan mengambil sikap netral. Sebagaimana kalau kita menyelenggarakan kompetisi sepak bola. Kompetisi sepak bola itu panitia penyelenggaranya netral, hakim garisnya netral, wasitnya netral, gawangnya juga nggak dipindah-pindah, ukurannya juga nggak digedein, dikecilin. Kenapa semua orang nonton nih? Bukan hanya orang Indonesia, sejarawan akan menulis, dunia internasional akan menulis. Kita semua akan memperhatikan itu. Jadi saya mempercayai bahwa yang namanya penyelenggara negara dari mulai presiden sampai bupati, wali kota, lurah bisa saja secara pribadi itu memiliki preferensi. Oke. Namanya manusia punya preferensi. Subjektif. Dan itu adalah hak asasinya yang bersangkutan. Tapi begitu sampai kepada langkah, tindakan, kata-kata, perbuatan, maka dia diatur oleh undang-undang. Dilihat oleh semua orang. Nggak ada larangan juga presiden mengendorse calon kan? Ketika pada penyelenggaraan, semua harus menyelenggarakan dengan netral. Dan ini penyelenggaraan nih. Jadi saya yakin bahwa objektivitas itu akan hadir. Dan pemilu itu sama seperti pertandingan, Mas. Kalau pertandingan itu penuh dengan kecurangan, Mas, penonton tuh rame, Mas. Penonton rame, ricuh. Bukan karena kalah, tapi karena permainan yang tidak fair. Jadi, dan ini bukan musuhan. Ada 2 tim, 3 tim berkompetisi, ini adalah lawan. Untuk apa? Untuk Indonesia. Ini juga yang harus dibangun, Mas. Bahwa tidak ada permusuhan. Yang ada A lawan B, B lawan C, C lawan D. Dan itu tidak saling menegasikan, itu justru saling menguatkan. Jadi saya bukan hanya walaupun optimis. Sekarang anasir. Ya residu dari 2014, ketika gubernur 2019 itu masih tetap ada. Kita masih menyebut kawan-kawan kita dengan nama-nama binatang melata ataupun binatang amfibi kan gitu kira-kira. Dan itu masih akan ada menurut Mas Anies atau gimana? Belum tahu kita. Jadi kalau saya lihat makin hari kita harus makin mendorong
ketika ada kompetisi politik, maka fokuslah pada yang sifatnya program, yang tadi saya sebut. Ada program, ada emosi itu. Dua-duanya itu akan muncul. Tapi faktor program dan rekam jejak, Mas. Yang saya sering sampaikan, kita jangan hanya visi. Visi itu kan apa yang mau dikerjakan di masa depan, cita-cita. Yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, yang menyanggah tidak bisa menangkis dengan bukti juga. Tapi berekam jejak. Rekam jejak. Saya mengajak kepada semua nih yang menjadi pembuat ini semua menjadi rame berkualitas, teman-teman media. Perhatikan rekam jejak. Perhatikan kerjanya apa, karyanya apa, gagasannya apa. Bukan gagasan yang ditulis di dalam dokumen untuk dipresentasikan ke KPU. Oke? Karena gagasan ditulis di presentasi KPU itu bisa ditulis oleh tim. Oke? Tapi gagasan yang senyatanya keluar dari dia. Selama bertahun-tahun. Orang itu punya gagasan loh. Dan diujinya apa? Diujinya di doorstop. Diujinya di mana? Di saat presentasi, diujinya di saat wawancara begini. Mas Vito itu kan objektif, tidak memberikan kepada saya pertanyaan sebelum acara mulai. Saya nggak dikasih tahu. Ada sih daftar pertanyaan, cuman pertanyaannya nggak itu. Jadi sebenarnya ini benar-benar baru. Dan tim saya itu nggak pernah nyerahin pula ke saya. Kenapa? Leong, Anies sudah tanyain, dia akan jawabnya beda pula. Terbiasa juga untuk tidak menerima daftar pertanyaan. Jadi bukan, maksud saya itulah original thinking. Kita menginginkan, kita semua, saya sebagai warga negara menginginkan, kalau ada pilkada, kabupaten, wali kota, kita tahu benar orang ini pikirannya apa, karyanya apa. Itu yang kita mau lihat. Lagi-lagi itu rational choice sih, Mas. Kita masih ada di posisi yang saya agak meragukan itu. Tapi bukan, orang itu tetap rasional, Mas. Pada akhirnya. Semuanya rasional. Sebenarnya menurut saya sih rasional. Cuman apa sih preferensinya? Gini, rasional itu adalah orang yang rasio ya. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan itu adalah orang yang memilih dengan membandingkan. Itu adalah orang rasional. Nah, apa yang dia bandingkan, itu terserah dia. Terserah dia tuh, tapi itu rasional. Saya membandingkan karena gini, yang satu kelihatan lebih ganteng daripada lainnya. Lah yang memang di dalam rasionya dia itu faktor utamanya. Ya nggak apa-apa. Kita itu menganggap yang begitu irasional, bukan. Itu dia adalah rasional, itu orang yang memperbandingkan. Yang repot tuh begini, pokoknya saya nggak mau peduli siapa lawannya, pokoknya saya pilih dia. Nah itu baru irasional. Dia tidak tanya siapapun lawannya, pokoknya saya A. Nah itu irasional. Tapi kalau orang rasional itu dia bandingkan. Nah ada yang membandingkan, saya suka faktor penampilan, ya biar itu haknya dia. Saya suka karena faktor program, itu hak dia. Saya suka karena faktor-faktor, ada kacamatanya, itu 100% hak pemilih. Nah saya melihat pemilih di Indonesia itu rasional. Faktor yang dia ambil beda-beda. Yang kita repot, Mas, itu kalau gini, pokoknya jangan, asal jangan, pokoknya asal dia. Nah itu baru irasional. Nah menurut saya seperti itu jumlahnya tidak banyak. Ada, tapi tidak banyak. Nah saya merasa bila media menggaungkan rekam jejak, maka rekam jejak pikiran akan muncul, rekam jejak karya akan muncul, dan itu kemudian membentuk preferensi. Itu mendrive orang menjadi rasional karena pilihan-pilihan itu. Tapi kalau media mengangkat atraksi-atraksi terus, itu mendorong orang juga untuk memilih berdasarkan atraksi. Yang paling atraktif. Iya, karena media mendorong orang untuk membicarakan atraksinya. Tapi kalau media mendorong terus, apa karyanya, apa gagasannya. Mas, saya memimpin Jakarta ini, tanggung jawab memimpin 180.000 orang, 11 juta penduduk, di tugas yang besar seperti ini. Sering sekali, Mas, ketemu dengan situasi harus mengambil keputusan secara cepat. Misalnya? Secara cepat. Misalnya begini, ketika kita berhadapan dengan pandemi, kita harus ambil putusan ini. Mau sekolah dibiarkan buka atau tutup? Mau taman buka apa tutup? Harus diambil keputusan cepat. Sholat apa enggak? Masjid apa tidak? Itu kan harus ambil langkah cepat, Mas. Pada saat itu, yang namanya akumulasi pengalaman, akumulasi pengetahuan, akumulasi jejak pengambilan keputusan, itu muncul. Dan itu judgement diambil. Nah,
ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pemegang tanda tangan kita atas nama kita semua, pemilih itu berhak untuk tahu ketika nanti dia dihadapkan dalam situasi-situasi yang prosesnya seperti apa? mendadak, itu Proses, apa yang preferensinya. menjadi sesungguhnya ada dalam dirinya itu yang akan keluar. Dan dia akan bertindak atas nama kita semua. Nah, karena itulah kenapa kita perlu tahu apa pikiran dia. Kita perlu tahu apa karya yang dia pernah kerjakan. Karena pikiran, karya, rekam jejak itu akan muncul dalam keputusan yang diambil. Maka itu saya dikatakan, the best predictor of your future behavior is your past behavior. Prediktor terbaik atas apa yang akan dikerjakan di masa lalu adalah apa yang sudah dikerjakan di masa depan adalah yang sudah dikerjakan di masa lalu. Nah, ini Mas, mengapa saya mendorong media untuk lihat nih para bakal calon nih. Rekam jejaknya. Lihat rekam jejaknya. Di dalam perjalanan hidupnya, apa saja yang dia sudah kerjakan. Apa saja yang muncul dari pikiran-pikirannya. Nanti Mas, yang menjadi penanggung jawab Republik ini akan bertemu dengan delegasi internasional. Akan bertemu dengan urusan pengambilan kebijakan. Akan ketemu dengan warga kebanyakan. Dia nggak bisa beratraksi di situ. Semuanya akan muncul. Iya. Dan pada saat itu, Iya. yang seaslinya akan keluar. Iya. Ketika kita akan ketemu dengan persoalan mendadak, misalnya seperti saya alamin saja, mendadak kita berhadapan dengan pandemi. Saya punya kebiasaan bicara dengan komunitas saintifik. Ya saya panggil komunitas saintifik. Bapak Ibu sekalian, ini para ahli. Mas rapat itu Mas di Balai Kota Mas. Tanggal kalau nggak salah 14 Maret 2020. 3 hari sesudah WHO mendeklarasikan ini pandemi Mas. Mas 11 Maret 2022 itu hari bersejarah Mas. Karena WHO bilang ini pandemi. Kami itu ketika dengar pandemi, Masya Allah, pandemi. Barang baru tuh. Yang kita pikir cuma denger-denger aja zaman dulu kan. Ya, sama seperti gini Mas. Ya, kita di tepi pantai. Lagi mainan dengan keluarga. Terus tahu-tahu ada yang bilang, tsunami gitu. Terus kita yang tidak tahu arti kata tsunami itu, oh tsunami apa itu? Ombak besar. Kayak apa ya? Kita tunggu yuk, kita foto bareng nanti kalau ombaknya datang. Karena kita tidak tahu apa ya arti kata tsunami. Saya ketika kami dengar kata pandemi, kemudian cek dengan teman-teman, wah begitu dengar pandemi berarti 2 tahun 3 tahun ini. Wah ini besar ini. Panggil tuh semua ahli kumpul di Balai Kota. Dan ada seorang wakil dekan di Jakarta yang bilang, Pak Anies jangan melebih-lebihkan Pak Anies. Wakil dekan sebuah universitas reputasi tinggi bilang jangan, rekamannya ada sekarang. Ini sebentar lewat, Masya Allah. Masa andeng ilmunya itu. Saya yang fakultasnya lain aja, dikit-dikit baca gitu sejarah. Dan pada waktu itu saya kumpulkan, saya dengarkan. Nah, ketika saya menengok kembali, kenapa kami melakukan itu? Karena kami terbiasa dengan pendekatan transparansi, saintifik. Jadi ketika ketemu masalah yang kita belum tahu, ya panggil pakarnya, dengerin, belajar, ambil keputusan. Saya dengan pimpinan WHO itu melakukan teleconference. Kenapa? Saya undang WHO itu rapat. Terus kepala WHO-nya bilang, SOP kami udah nggak boleh rapat. Maksudnya? Nggak boleh ketemu. Udah nggak boleh ketemu. Terus kita, kok bisa gitu? Ya karena kalau ketemu bisa menular. Coba Mas. Oke, waktu itu kita masih belum terbiasa dengan pola Zoom kan? Saya ikut rapatnya Pak, tapi lewat telepon. Saya nyalain speakerphone. So, saya bicara dengan dia, perwakilan WHO di Jakarta, dan dia menceritakan perkembangannya begini, situasinya begini, kita antisipasi. Dah, selesai. Lalu, saya ini wakil ketua C40 namanya. C40 itu adalah sebuah organisasi kota-kota besar sedunia. Ketuanya dulu Eric Garcetti, namanya wali kota Los Angeles, wakilnya gubernur Tokyo dan gubernur Jakarta. Jadi kami pada saat situasi begitu, wali-wali kota itu menyelenggarakan konferensi Mas. Zoom meeting. Di saat belum banyak berita. Mas itu ya, dengarkan wali kota Milan, wali kota Seoul, Teheran, dari Portugal menceritakan pengalaman mereka.
Mereka itu menceritakan with their tears in their eyes. Bagaimana dengar cerita Itali, orang berkelimbangan. Oke, saya rapat itu malam, Mas. Kalau rapat-rapat dengan mereka itu malam jam 9, jam 10 malam. Karena bersamaan dengan perbedaan time zone itu. Nah, di pertemuan-pertemuan itu saya menyaksikan di sana bertumbangan itu satu-satu. Terus saya keluar dari ruangan ini. Di Jakarta orang bilang santai Pak, nggak apa-apa. Jadi waktu saya bilang kita harus antisipasi, kita harus itu, saya banyak dikritik waktu itu, menakut-nakuti. Rem darurat yang kemudian Rem dikomplain. darurat. Saya bilang ini tsunami coming. Oke? Tapi pesannya apa? Pesannya ketika kita semua berada di dalam sebuah tanggung jawab, maka apa yang menjadi pengalaman selama ini, apa yang menjadi rekam jejak selama ini, itu yang akan muncul. Sehingga apapun visinya, Mas. Visi itu harus ditopang dengan rekam jejak. Visi itu harus ditopang dengan evidence, karya. Sehingga teman-teman media pun menawarkan kepada publik itu fair. Dan saya sampaikan ini sebagai warga negara yang ingin kualitas demokrasi kita itu meningkat. Ingin kualitas demokrasi meningkat. Tapi kalau bicara tentang sekedar untuk pemenangan, Mas, saya nggak ngomong begini, Mas. Kalau untuk pemenangan, saya ceritain aja nanti Indonesia akan A, B, C, D, F, G. Itu nanti kalau udah masa kampanye. Sekarang saya ingin kita semua menyiapkan seluruh unsur untuk membuat kualitas demokrasi kita ini lebih baik, sehingga kita bisa memiliki anggota DPR yang lebih baik, anggota DPR lebih baik, wali kota, bupati, gubernur, presiden yang juga lebih baik. Yang ujungnya kalau itu terjadi, Mas, insya Allah kita punya negara yang lebih baik. Ini adalah sebuah keinginan. Wah, masih banyak daftar pertanyaan di kepala saya, tapi ya sudahlah, waktu saya nggak mau lebih banyak lagi menghabiskan waktu Pak Gubernur. Ini barangkali pertemuan kita yang terakhir, Anda sebagai Gubernur, kecuali kalau misalnya ada force major dan lain sebagainya, Anda diperpanjang masa jabatannya. Itu force major ya. Tapi kita akan ketemu lagi sebagai Anies Baswedan, bakal calon presiden, dan kita akan diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Gubernur. Terakhir dalam kapasitas saya sebagai Gubernur, terima kasih untuk Detik. Pada Detik yang telah ikut memberikan perhatian pada Jakarta. Ada masa di mana kita banjir kritik. Ada masa di mana kita dapat netral. Ada masa kita dapat positif. Dan saya menghormati itu sebagai bagian dari meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dan setiap kali ada kritik, itu sesungguhnya bantuan buat kita untuk menambah penjelasan. Ketika ada reportase tentang kesalahan di lapangan, itu bantuan kita untuk memperbaiki kerja kita. Semua yang sesungguhnya muncul, itu adalah bahan baku untuk improvement di sisi kita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih, dan mudah-mudahan Detik makin maju. Amin, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sampai di sini Detikers, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan tokoh lainnya. Sampai jumpa.